Halo preman intelek, bagaimana kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Jujun Junaidi yang akan ngebacot dan ngecot lagi tentang sebuah film fiksi namun sedikit ada bumbu sejarahnya yang dirilis di tahun 2017 yang berjudul The Great Wall, yang bercerita tentang dua orang pemburu bayaran dari Eropa dan legenda di balik misteri tembok besar Cina di masa pemerintahan Kaisar Renzong dinasti Song. Yang menarik dari film ini adalah banyak sekali adegan-adegan pertarungan yang memicu adrenalin tinggi ditambah dengan visualisasi efek kemegahan dari tembok besar Cina yang merupakan tembok besar terpanjang dan terlama yang pernah dibuat oleh manusia. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja siapkan si kopi, bala-bala, gehu, dan sabang saning gorengan. Selamat menonton dan... Kisah akan berfokus pada seorang laki-laki bernama William, kita panggil saja Willy, ini orangnya, dan teman yang bernama Topar. Mereka berdua adalah pemburu bayaran yang ditugaskan untuk mencari bubuk hitam atau mesiu ke wilayah Cina. Awal kisah diperlihatkan Willy, Topar, dan 3 orang temannya harus menghadapi pengejaran oleh sekelompok orang yang cukup banyak. Mereka itu adalah sekelompok tukang palak, di mana merupakan rute wilayah yang harus dilalui oleh Willy dan temannya. Dan dengan sekiannya memanah, Willy berhasil memanah salah seorang yang mengejarnya sehingga kudanya jatuh tikus turuk, dan tentu saja mereka pun menghentikan pengejarannya sejenak sehingga Willy dan teman-temannya pun leluasa bergerak menjauh dari pengejarnya itu. Dan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, Willy dan rekannya ketika sampai di balik bukit kemudian melepaskan beberapa kuda-kudanya ke arah lain, yang mana siasat itu ternyata berhasil mengelabui pengejarnya. Singkat cerita, malam pun poek. Diperlihatkan bahwa salah seorang teman Willy yang bernama Tarno sedang aduh-aduhan merasakan perih karena luka akibat terkena panah. Dan nampaknya ia sedikit frustasi dan berpikir untuk kembali pulang. Karena sudah 6 bulan mereka melakukan perjalanan itu, namun belum juga mendapatkan informasi di mana lokasi bubuk hitam yang sedang mereka cari. Nyatanya, Willy dengan karakternya yang sangat kuat tetap konsisten melanjutkan perjalanan mencari bubuk hitam, sekalipun ia sendiri juga sama-sama tidak tahu posisinya sedang berada di mana saat ini. Namun, beliau yakin bisa membuat kompas dengan memanfaatkan batu magnet yang selalu dibawanya. Willy pun kemudian menyuruh temannya untuk mempersiapkan peralatan dan bekal untuk perjalanan esok hari. Dan sedikit bisa saya jelaskan bahwa bubuk hitam adalah bahan baku utama peledak atau mesiu yang pada waktu itu memang banyak diburu orang-orang untuk dijadikan sebagai senjata yang bisa membunuh banyak orang dengan seketika. Kembali ke alur cerita, dan ketika 3 orang teman Willy sedang mempersiapkan peralatan dan bekal untuk perjalanan besok, tiba-tiba muncul sesosok makhluk yang entah makhluk apa itu, kemudian menyerang dengan sangat cepat, membunuh dan membawa ketiga teman Willy tersebut. Willy dan Topar yang kemudian mengetahui ketiga orang temannya sudah tidak berada di sana lagi, langsung bersiap dan menghunus pedangnya. Dan tiba-tiba lagi, makhluk itu kembali menyerang Willy dan Topar. Namun dengan cekatan sekali, Willy mengayunkan pedang dan berhasil memotong tangannya, namun makhluk itu sendiri tidak terlihat di sana. Dan ternyata potongan tangan itu bukanlah tangan manusia. Willy bermaksud membawa potongan tangan itu agar ada orang yang memberitahunya makhluk apa yang baru saja ia telah potong tangannya itu. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan, namun orang yang mengejarnya kemarin sudah mengetahui keberadaan Willy dan dari kejauhan terlihat mereka sedang menuju ke arahnya. Dan Willy pun segera memacu kudanya dengan cepat menuju ke arah perbukitan yang lebih tinggi, dan ya, mereka harus tertahan karena di depannya ada benteng tembok besar dengan pasukan pemanah yang sangat banyak yang langsung melepaskan panahnya ke arah Willy dan Topar. Dan tidak ada pilihan lain bagi Willy selain menyerahkan diri kepada pasukan yang ada di tembok besar tersebut. Kedatangan mereka berdua kemudian membuat pasukan yang ada di dalam benteng tersebut menjadi gejleng alias heboh, dan bahkan seluruh komandan pasukan hingga pimpinan tertingginya diminta untuk segera berkumpul di ruang utama, dan yang menyebabkan kehebohan itu adalah karena Willy membawa potongan tangan dari makhluk yang telah ia bunuh. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan beberapa karakter penting dari pasukan tersebut. Ada Jenderal Shao sebagai pemimpin tertinggi, memiliki karakter yang tegas dan berwibawa.
Ada Komandan Lin, panggil saja Ling Ling, sebagai komandan pasukan wanita berani mati, cantik dan ramah namun memiliki keberanian yang sangat kuat. Dan Wang sebagai ahli strategi perang dan memiliki pengetahuan yang luas tentang senjata perang, termasuk bubuk hitam. Mereka adalah pemimpin pasukan dari Orde Tanpa Nama, yaitu pasukan yang dibentuk langsung oleh Kaisar dengan tugas khusus untuk mempertahankan benteng tembok besar dari serangan musuh. Kita kembali ke laptop. Willy dan Topar terlihat sedang diikat dan kemudian di BAP atau diinterogasi oleh Ling Ling soal potongan tangan yang mereka bawa. Sementara di bagian atas ruang itu tampak seorang laki-laki tua yang bernama Balar, kita sebut saja si Babe, sedang ngadele Willy dan Topar diinterogasi secara diam-diam. Pertama-tama Ling Ling menanyakan di mana Willy menemukan potongan tangan yang ia bawa tersebut. Dan setelah dijawab bahwa Willy tidak menemukannya, namun Willy lah yang telah memotong tangan dari makhluk itu yang telah ia bunuh. Dan lokasi dari makhluk itu adalah berada di pegunungan yang jaraknya 2 hari perjalanan berkuda. Jawaban ini membuat Jenderal Shao dan Ling Ling cukup kaget dan sedikit tidak percaya. Ling Ling kemudian menanyakan kembali tujuan Willy datang ke tempat ini. Ling Ling kemudian menyarankan agar mereka berdua segera dibunuh untuk menjaga rahasia dari tembok besar. Namun Wang sebagai ahli strategi perang tidak setuju dan menyarankan agar mereka dibiarkan hidup karena Wang masih ingin menyelidiki lebih jauh soal potongan tangan itu. You are soldiers. 了然，在他们的剑和衣服上都有绿血。处死二人，以防后患。 林将军说的是。 Belum sempat mereka memutuskan hukuman terhadap Willy, tiba-tiba salah satu anggota pasukan kemudian melaporkan adanya serangan terhadap benteng. Dan Jenderal Shao pun segera memerintahkan seluruh pasukan untuk bersiaga. Karena masih penasaran, Willy kemudian sempat bertanya kepada Ling Ling dan Wang tentang mengapa mereka membangun benteng yang demikian besar dan makhluk apa sebenarnya yang telah ia bunuh tersebut. Dan dijelaskan oleh Wang bahwa makhluk itu adalah bernama Tao Te. Dan sekarang Tao Te itu sedang bergerak menyerang benteng tersebut. Willy kemudian menyaksikan bahwa di dalam benteng tersebut penuh dengan pasukan dan teknologi peralatan senjata yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan sesampainya di atas benteng, Willy dan Topper kemudian menyaksikan begitu banyak pasukan prajurit di mana terlihat seluruhnya berada dalam posisi siap untuk bertempur. Ada pasukan pemanah, ada pasukan jarak dekat, ada pasukan wanita berani mati. Willy dan Topper pun kemudian dibuat celano dan takjub dengan kekuatan perang tersebut. Seluruh pasukan kini telah bersiap dan menunggu kedatangan penyerangnya, dan dari kejauhan kemudian terdengar suara makhluk Tao Te yang nampak sedang bergerak dengan sangat cepat menyerang ke arah benteng. Dan inilah makhluk beraung bernama Tao Te yang jumlahnya ternyata sangat banyak, ribuan, bahkan ratusan ribu nampak berlari terus-menerus tanpa henti menuju ke arah benteng. Situasi pun kemudian menjadi sangat mencekam. Lalu Jenderal Shao segera perintahkan pasukannya untuk menembakkan senjata jarak jauhnya berupa bola-bola api besar ke arah Tao Te. Dan ketika jarak Tao Te itu sudah sangat dekat, giliran ribuan pasukan pemanah pun segera melesatkan panahnya ke udara dan langsung mengenai badan Tao Te yang sedang berlari tersebut. Namun itu tidak cukup mampu untuk langsung membunuhnya. Pertempuran pun terus berlangsung dan suasana pun tambah mencekam, di mana sebagian besar Tao Te sekarang sudah berada di bawah tembok. Namun itu tidak lantas menyurutkan nyali dari pasukan wanita berani mati, di mana mereka pun dengan senjata tombaknya tanpa ada rasa takut sedikit pun segera bergerak. Melompat dari ketinggian, diikat dengan tali langsung menyerang dan menghujamkan temboknya ke tubuh Tao Te yang ada di bawah tembok. Namun nyatanya, kebanyakan dari mereka kemudian harus terbunuh dan dimakan oleh para Tao Te karena tidak sempat menghindar amukan dan gigitan Tao Te.
Dan mari saya perlihatkan Anda dengan ratu dari Tao Te yang mengerikan itu. Terlihat bahwa sang ratu sekalipun adalah makhluk pembunuh sadis, nyatanya makhluk itu memang memiliki karisma yang sangat kuat, sehingga seluruh pasukan Tao Te pun nampak menurut saja apa yang diperintahkan oleh sang ratu. Jadi ratu inilah yang mengendalikan semua gerakan Tao Te tadi. Sang ratu bisa berkomunikasi dengan seluruh pasukannya menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi yang hanya bisa didengar oleh para Tao Te saja. Jenderal Shao pun kemudian segera memberitakan seluruh pasukannya untuk fokus menyerang sang ratu. Namun itu tidaklah mudah karena sang ratu selalu dilindungi oleh para pengawalnya yang sangat besar dan kuat dan bahkan tahan terhadap serangan bola api yang mengenainya. Menyadari bahwa serangan justru telah diarahkan kepadanya, sang ratu segera memerintahkan seluruh pasukannya menyerang lebih kuat lagi. Namun kali ini mereka berusaha menaiki benteng yang sangat tinggi tersebut. Beberapa Tao Te pun kemudian berhasil sampai di atas benteng. Sementara itu, Willy dan Topar tentu sangat kaget melihat Tao Te yang sudah naik di atas benteng dan berusaha melepaskan ikatan di tangannya. Dan untunglah si Babe berinisiatif membuka ikatan di tangan Willy. Setelah bebas, Willy tidak lantas kabur, tapi justru ia pun ikut ngadu jajaten melawan Tao Te, karena pada dasarnya Willy bukanlah seorang pengecut yang hanya bisa lari ketika musuh menyerang. Dan dengan senjata tombak di tangannya, ia berhasil menusuk Tao Te yang ada di atas benteng. Namun, itu tidak cukup untuk membunuhnya. Willy kemudian dengan instingnya mencoba menusukkan kembali tombaknya langsung di mata Tao Te, dan itu nyatanya berhasil membunuhnya. Berikutnya dengan busur panah yang ia ambil di sana, Willy langsung mengarahkan panahnya itu ke mata Tao Te lain yang menyerangnya, dan tentu saja beliau pun berhasil kembali membunuhnya. Dan tiba-tiba entah kenapa sang ratu Tao Te kemudian menggerakkan kembali jawernya, memberikan instruksi membatalkan serangannya dan memerintahkan seluruh Tao Te untuk mundur. Dan semua Tao Te pun seketika mundur tanpa meninggalkan satupun Tao Te termasuk yang sudah mati. Jenderal Shao yang melihat kemampuan Willy dan Topar yang berhasil membunuh Tao Te seorang diri kemudian memujinya dan memerintahkan agar Willy diperlakukan dengan baik. You've earned General Shao's praise. Singkat cerita, malam pun poek. Jenderal Shao nampak berbicara empat mata dengan Ling Ling. Beliau menyebutkan bahwa Tao Te yang sekarang mereka hadapi memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dibanding Tao Te 60 tahun yang lalu, sebagaimana sudah diprediksi oleh Wang sang ahli perang. Ling Ling juga diperintahkan untuk tetap mengawasi Willy untuk menjaga rahasia dari tembok besar. Sementara itu di kamarnya, Willy dan Topar kemudian bertemu dengan si Babe yang menolongnya tadi. Si Babe ternyata sudah berada di benteng itu selama 25 tahun. Dan sama seperti juga Willy, si Babe juga mencari bubuk hitam, namun ia tertangkap dan ditawan. Keesokan harinya, Willy dan Topar disambut oleh Jenderal Shao dan pasukan pada jamuan makan bersama. Ling Ling kemudian menyampaikan atas nama pasukan Orde Tanpa Nama mengucapkan terima kasih atas kemampuan dan keberanian Willy saat bertempur kemarin. Namun salah seorang komandan yang sok jagoan masih ingin menguji kembali skill Willy untuk memanah menggunakan busur miliknya yang dianggapnya sudah primitif. Terpaksa Willy pun kena memperlihatkan skill memanahnya kepada semua orang yang ada di sana. Pada saat jamuan makan berlangsung, Willy dan Ling Ling nampak saling berbicara tentang latar belakang masing-masing. Diceritakan bahwa Ling Ling sudah berada di benteng sejak usia 5 tahun dan menjadi prajurit. Demikian juga dengan Willy, sejak kecil sudah bergabung dengan pasukan tentara bertugas membantu kebutuhan pasukan. Yang membedakannya, Ling Ling berperang demi negara, sedangkan Willy berperang demi makanan untuk bertahan hidup. Not the same. Ling Ling kemudian mengajak Willy ke atas benteng dan mencoba menguji keberanian Willy untuk melompat dari atas benteng di mana badannya akan diikat dengan tali. Namun akhirnya Willy menolak untuk melompat, karena prinsipnya ia bisa bertahan hidup sampai saat ini karena tidak mempercayai siapapun. Namun menurut Ling Ling, manusia perlu mempercayai sebelum ia bisa dipercaya oleh orang lain. Singkat cerita, di dalam kamarnya nampak si Babe sedang memperlihatkan kedahsyatan dari bubuk hitam dengan membakar sedikit bubuk hitam itu, dan hasilnya membuat Willy dan Topar takjub. Mereka kemudian menyusun strategi untuk kabur dari benteng pada saat Tao Te kembali menyerang. Namun belum sempat mematahkan rencananya, tiba-tiba Willy diminta untuk menemui Wang. Ternyata Wang menanyakan soal batu magnet yang dibawa Willy. Ia bertanya di mana posisi batu itu saat Willy bertarung melawan Tao Te. Willy kemudian menjelaskan bahwa batu itu ada di dalam tasnya. Mendengar jawaban Willy itu, Wang menjadi sangat yakin bahwa batu magnet itu bisa membantunya bertempur melawan Tao Te.
Dan untuk membuktikan hal itu, Willy lalu menyarankan untuk mencobanya langsung kepada Tao Te, namun Wang sendiri juga tidak mengetahui di mana lokasi persembunyian dari Tao Te. Karena menurutnya awal kemunculan Tao Te itu sekitar 20 abad yang lalu, ketika sebuah batu meteor yang menghantam pegunungan Gou di wilayah utara Cina telah membangkitkan Tao Te. Sejak saat itu setiap 60 tahun sekali, Tao Te bangkit menyerang manusia dan memakan apa saja, hidup atau mati, dan kemudian membawa makanan untuk sang ratu. Karena ratu bisa makan dan berkembang biak itu sangat tergantung kepada pasukannya. Posisi Gunung Gou di mana Tao Te berada letaknya tidak jauh dari wilayah ibu kota dengan penduduk 2 juta, yaitu hanya sekitar berjarak 800 li atau sekitar 40 km saja. Dan jika Tao Te mendapatkan makanan dari kota itu, maka dunia juga tidak akan aman. Singkat cerita, pada malam harinya, Jenderal Shao dan Ling Ling mendapat informasi bahwa pasukan wilayah barat benteng telah hilang dan tidak dapat ditemukan. Dan nyatanya setelah ditelusuri, mereka telah tewas dibunuh oleh Tao Te. Dan ternyata memang benar di atas benteng masih ada satu Tao Te yang tertinggal dan berada di sana. Tao Te itu langsung menyerang pasukan yang ada di depannya, dan dengan tiba-tiba, Tao Te itu justru kemudian menyerang Jenderal Shao dan Ling Ling yang ada di belakang pasukannya. Jenderal Shao berhasil menusuk mata Tao Te dengan pisaunya, namun nahas sebelum mati, Tao Te berhasil menggigit Jenderal Shao sehingga mengalami luka parah. Dan di detik-detik terakhirnya, Jenderal Shao lalu menyerahkan pucuk pimpinan kepada Ling Ling. Jenderal Shao pun tewas. Setelah upacara pemakaman Jenderal Shao selesai dilaksanakan, Wang kembali mendiskusikan tentang kekuatan batu magnet yang dibawa Willy. Berdasarkan laporan perang Jenderal Shen 900 tahun yang lalu di wilayah Gerbang Hans yang menyebutkan keberhasilannya menjinakkan Tao Te. Menurut Wang, di lokasi Gerbang Hans itu terdapat batu magnet seperti yang dibawa oleh Willy, dan beliau yakin batu magnet itu telah membuat Tao Te menjadi tuli. Tanpa instruksi ratunya, Tao Te akan mengalami preh, leles, dan jatuh. Dan untuk membuktikan itu, Willy kembali menyarankan untuk menangkap seekor Tao Te. Wang dan yang lainnya pun setuju untuk mencobanya. Singkat cerita, sampailah di hari yang diperkirakan tentang serangan Tao Te tersebut, seluruh pasukan kini telah bersiap untuk mempertahankan benteng. Demikian juga dengan Willy yang sekarang justru lebih fokus membantu Ling Ling melawan makhluk Tao Te. Dan sesuai rencananya kali ini, mereka menyiapkan tombak berkait yang telah dilumuri oleh obat bius. Sementara itu, Topar yang mengetahui Willy justru malah ikut bertarung melawan Tao Te, mengurungkan niatnya sementara untuk kabur dan bergegas ke atas benteng untuk membantu Willy. Beralih ke atas benteng, ketika Tao Te nampak kembali telah menyerang benteng, tombak-tombak berkait pun langsung ditembakkan dan berhasil mengenai beberapa Tao Te. Namun sebagian besar Tao Te yang terkena tombak tersebut justru berhasil melepaskan diri. Hanya tertinggal satu Tao Te yang masih terkait dengan tombak. Willy kemudian meminta agar Tao Te itu dipisahkan dari yang lainnya. Willy pun segera turun untuk menangkap Tao Te tersebut. Aim for the sound. Ketika di bawah terlihat Tao Te itu sudah ngalam preh leles akibat terkena bius, Willy segera mengikatnya dengan rantai agar segera ditarik ke atas. Namun Tao Te lainnya ternyata masih melakukan serangan terhadap Willy, dan untunglah Topar juga sudah berada di bawah dan ikut membantunya. Melihat serangan Tao Te yang masih belum berhenti, Ling Ling segera menyiapkan senjata bubuk hitamnya, dan dengan daya ledak yang dahsyat itu, senjata itu ternyata mampu membunuh Tao Te yang masih menyerang. Namun ledakan itu juga membuat Willy merasakan akibatnya dan membuatnya pingsan. Setelah Tao Te berhenti menyerang, Ling Ling segera menyelamatkan Willy. Singkat cerita, Tao Te yang tertangkap kini telah pulih kembali dari efek obat biusnya. Wang dan Ling Ling pun kemudian mencoba efek dari batu magnet terhadap Tao Te tersebut. Dan benar saja, ketika batu itu didekatkan, seketika Tao Te itu pun tunduk dan terdiam.
Wang bermaksud untuk menelitinya lebih jauh, namun orang utusan dari kaisar justru memerintahkan agar Tao Te itu dibawa ke istana. Tao Te itu pun akhirnya dibawa ke kaisar. Sementara itu, Willy yang telah pulih terlihat menemui Topar di kamarnya dan mengucapkan terima kasih telah menyelamatkannya. Namun Willy nampak sudah tidak tertarik dengan bubuk hitam itu. Justru ia ingin ikut bertempur melawan Tao Te. Dan tentu saja hal ini membuat Topar kecewa. Namun Topar kekeh pada rencananya semula untuk kabur membawa bubuk hitam. Beralih ke atas benteng, diperlihatkan bahwa pasukan pengintai di atas benteng rupanya telah mendeteksi adanya gerakan Tao Te di bawah benteng. Dan segera saja seluruh pasukan dikerahkan menuju ke atas benteng. Ling Ling bersama pasukan pun kemudian turun ke bawah benteng dan mereka menemukan sebuah terowongan di bawah benteng yang telah dibuat oleh Tao Te. Barulah Wang sadar bahwa serangan Tao Te sebelumnya itu hanyalah pengalihan saja. Nyatanya, Tao Te lainnya justru menggali terowongan tersebut, dan terowongan itu adalah jalan menuju ibu kota, dan jika mereka sudah sampai di ibu kota, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Mereka pun bermaksud segera bergerak menuju ke ibu kota untuk menyusul Tao Te yang telah lebih dulu menyerang ibu kota, dan jika dengan kecepatan penuh, butuh 2 hari untuk sampai ke ibu kota. Tentunya itu tidak akan cukup untuk menyusul Tao Te yang sudah bergerak lebih dahulu. Wang kemudian mengusulkan untuk mempergunakan balon udara karena besok angin akan bertiup kencang dari arah utara ke ibu kota yang artinya hanya butuh 6 jam saja untuk sampai ke ibu kota. Ling Ling pun segera memerintahkan untuk segera bersiap. 启用新发明，到变脸要多久？ 顺风约3个时辰。 Bersamaan dengan itu, Topar yang sudah terbujuk oleh rayuan si Babe kini bertekad untuk segera kabur dengan atau tanpa Willy dan menjalankan rencananya bersama si Babe untuk mengambil bubuk hitam yang ada di dalam gudang. Namun usaha mereka kemudian diketahui oleh Willy. Willy kemudian berusaha untuk menghentikan mereka. Namun sayang, Willy harus dibuat pingsan karena tertimpa oleh jaring yang berisi bubuk hitam. Topar dan Babe pun segera kabur membawa bubuk hitam. Ling Ling yang mengetahui telah terjadi pencurian bubuk hitamnya menyangka Willy lah pelakunya dan sebagai sanksinya beliaulah yang akan menghukum mati Willy. Namun untunglah ada salah satu anggota pasukan yang bersaksi bahwa Willy bukanlah pelakunya dan malah Willy berusaha untuk mencegahnya. Namun Ling Ling tetap memutuskan mengurung Willy dan memerintahkan pasukannya untuk mengejar Topar dan Babe. Keesokan harinya, Ling Ling dan pasukan segera berangkat ke ibu kota menggunakan balon udara. Namun karena balon udara itu belum benar-benar sempurna rakitannya, mengakibatkan banyak balon udara yang terbakar dan meledak di udara, dan hanya beberapa saja yang bisa terbang. Sementara itu, Willy kembali dibebaskan dan segera menemui Wang. Dan dikatakan Ling Ling telah membebaskannya dan memperbolehkannya pergi membawa apapun yang ia mau. Ling Ling sendiri telah terbang cukup jauh. Willy kemudian memutuskan untuk ikut terbang bersama Wang menuju ke ibu kota. Beralih ke Topar dan Babe yang berhasil keluar dari benteng dan membawa bubuk hitam. Di tengah perjalanan saat Topar sedang malaweng, si Babe dengan culasnya justru pergi membawa kuda-kudanya dan bubuk hitamnya meninggalkan Topar sendirian. Sementara itu di ibu kota, diperlihatkan si utusan kaisar yang mungkin masih penasaran dengan efek batu magnet, nampak sedang iseng menjauhkan batu magnet itu dari Tao Te. Dan tiba-tiba, Tao Te itu kemudian bergerak dengan sangat kuat dan akibatnya kerangkeng itu kemudian menghantamnya. Dan Tao Te itu pun kemudian terlihat menggerakkan pundaknya, maksudnya ia mencoba berkomunikasi dengan sang ratu, sehingga sang ratu kini bisa mengetahui posisinya. Beralih kepada Willy yang sudah mendekati wilayah ibu kota, beliau menyaksikan ribuan Tao Te nampak sedang bergerak dengan sangat cepat menuju ke ibu kota. Beralih lagi kepada si Babe yang sedang kabur sendiri, ternyata harus tertangkap oleh suku pasukan perampok di sana, di mana perampok yang tidak tahu tentang bubuk hitam itu dan justru melemparkannya ke dekat api sehingga terjadi ledakan yang menewaskan si Babe dan para perampok itu. Beralih kembali kepada Ling Ling yang telah sampai lebih dahulu ke istana, ia melihat Tao Te dan sang ratu juga sudah menyerang ke istana. Ling Ling pun segera bertarung dengan Tao Te yang menyerangnya. Namun saat tombaknya mengenai Tao Te, Ling Ling malah justru ikut terjatuh dari balon udaranya. Dan akhirnya seorang diri Ling Ling harus berhadapan dengan beberapa Tao Te yang menyerangnya. Beruntung di saat yang kritis itu, Willy datang membantunya dan Ling Ling pun berhasil lolos kemudian naik ke balon udara bersama Willy.
Dari atas balon Wang melihat bahwa sang ratu sedang diberi makan oleh pasukannya, dan itu artinya Tao Te tidak akan menyerang saat sang ratu sedang makan, dan itu adalah peluang untuk membunuh sang ratu. Mereka segera bergerak menuju ke istana untuk bertemu dengan kaisar dan menanyakan di mana Tao Te yang tertangkap itu. 现在在哪？ 关地牢了。 要利用他杀死兽王。 Karena hanya dengan Tao Te itulah satu-satunya kesempatan untuk membunuh sang ratu, di mana Wang akan memanfaatkan Tao Te dengan cara mengikatkan beberapa bubuk hitam di badan Tao Te itu, dan setelah diberi makan akan dilepaskan. Dengan asumsi, jika Tao Te sudah diberi makan, biasanya akan langsung mendekati sang ratu untuk memberinya makanan. Dan benar saja Tao Te tersebut kembali kepada sang ratu untuk memberinya makan. Willy dan Ling Ling segera bergerak ke atas bangunan, sedangkan Wang tetap di bawah mencoba menahan Tao Te dengan batu magnetnya. Pada kesempatan pertama dan kedua, nampak Willy melesatkan panahnya yang telah dipasangi oleh bubuk hitam ke arah sang ratu. Namun keduanya gagal. Akibatnya, sang ratu memerintahkan pasukannya untuk menyerang bangunan di mana mereka berada. Dan itu membuat Wang harus terbunuh karena terlalu banyak Tao Te yang menyerangnya. Kini hanya tersisa satu kesempatan lagi. Ling Ling segera mengerahkan kemampuannya sebagai pasukan wanita berani mati. Mereka berdua kemudian berayun pada tali, lalu melemparkan batu magnet dan melesatkan panah berisi bubuk hitam ke arah sang ratu. Akhirnya mereka berhasil membunuh sang ratu dan... Ya, seketika itu juga seluruh Tao Te pun menjadi lemas ngalam pereh tak berdaya. Singkat cerita, Willy telah kembali pulang ke benteng dan menemui temannya Tofar yang telah ditangkap di ruang tahanan. Willy diberi dua pilihan oleh kaisar, yaitu akan diberi bubuk hitam sebanyak apapun yang ia mau atau membawa Tofar pulang. Dan sudah bisa ditebak, Willy kemudian memilih membawa Tofar pulang tanpa satupun bubuk hitam yang dibawa. Would you blame me? No, the Emperor gave me a choice. I could take the black powder. Di akhir cerita, Willy juga bertemu dengan Ling Ling, di mana Ling Ling mengatakan bahwa mereka berdua sebenarnya memiliki karakter yang sama, yang membuat keduanya saling menghormati satu sama lain. Willy dan Topar akhirnya bisa pulang kembali. Tamat. Demikianlah alur cerita singkat film The Great Wall yang menurut saya, film ini cukup sulit untuk bisa diringkas, terutama untuk adegan epic war atau pertarungan jarak dekatnya yang lumayan cukup detail sehingga sulit untuk menggambarkan secara utuh adegan per adegan. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah, sebelum Anda dipercaya orang lain, Anda harus belajar untuk mempercayai orang lain lebih dahulu. Itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Jujun Junaidi beserta kru yang bertugas mengucapkan adios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.